Selamat sore, kami sampaikan kepada Ibu Agung Sri dan teman-teman Psikologi Bali Dwipa semester 3 dari kampus Universitas Bali Dwipa di Jalan Pulau Flores. Kami menyampaikan presentasi kami pada sore hari ini tentang teori kepribadian Julian Rother dan Walter Mischel. Silakan disimak. Kami menyampaikan terlebih dahulu biografi Julian Rother. Julian lulus dari Brooklyn College pada tahun 1937 dan mengambil graduate work dalam psikologi di University of Iowa dan Indiana University, dan beliau menerima gelar PhD dari Indiana University pada tahun 1941. Dengan memberikan layanan sebagai psikolog kepada ketentaraan Amerika selama Perang Dunia Kedua, Rother menerima sebuah posisi di Ohio State University, di mana George Kelly adalah jenisnya. Yang menarik, yakni dua teori yang menekankan kesadaran tekanan, seharusnya berkembang pada lembaga yang sama, meskipun karya Kelly muncul bersamaan dengan karya Rother. Teori Julian Rother itu adalah sebagai berikut. Perilaku tidak terjadi dalam ruang yang hampa. Seseorang akan terus memberikan reaksi terhadap aspek-aspek lingkungan eksternal dan internalnya. Rother, Bandura, dan Skinner sepakat bahwa sebagian perilaku bisa dipelajari. Rother nampaknya melihat bagian luar dan dalam suatu organisme, yakni penguatan dan proses-proses kognitif dalam guna menjelaskan perilaku. Rother juga menyebut karyanya sebagai teori kepribadian pembelajaran sosial untuk menunjukkan kepercayaannya bahwa kita bisa mempelajari perilaku kita melalui pengalaman sosial kita. Kita merasakan diri kita sebagai seseorang yang memiliki kesadaran, mampu memengaruhi pengalaman kita, dan mengambil keputusan yang bisa mengatur kehidupan kita. Teori Julian Rother juga menyampaikan bahwa kepribadian akan terus mengalami perubahan sebagai akibat dari penampakan pengalaman baru kita. Kepribadian juga memiliki tingkat stabilitas atau kontinuitas tinggi, sebab ini dipengaruhi oleh pengalaman kita sebelumnya. Mengintegrasikan dua kecenderungan terpisah dan penting dalam riset kepribadian, yaitu teori-teori penguatan dan teori-teori kognitif. Bagaimana konsep-konsep dasar teori pembelajaran sosial? Kita mulai dari potensi perilaku. Potensi perilaku mengacu pada kemungkinan bahwa perilaku tertentu akan terjadi dalam sebuah situasi atau kondisi tertentu. Bagaimana dengan ekspektansi atau pengharapan? Adalah kepercayaan individu bahwa dia berperilaku secara khusus pada situasi yang diberikan yang akan diikuti oleh penguatan yang telah diprediksikan. Berikutnya adalah mengenai nilai penguatan atau reinforcement value, merupakan tingkat pilihan untuk satu reinforcement sebagai ganti yang lainnya. Situasi psikologis kita secara terus-menerus memberikan reaksi pada lingkungan internal maupun lingkungan eksternal kita. Selanjutnya, masing-masing lingkungan ini secara konstan saling memengaruhi yang lainnya. Berikutnya adalah kebebasan bergerak, adalah harapan yang besar akan memberikan kebebasan bergerak yang luas. Sementara harapan yang kecil berakibat pada kebebasan untuk bergerak menjadi sempit. Tingkat tujuan. Minimal penguatan adalah suatu rangkaian yang terjadi terus-menerus.
di mana rangkaian mulai dari penguatan yang sangat diinginkan hingga penguatan yang sangat tidak diinginkan. Motivasi perilaku merupakan poin berikutnya, yaitu di mana Rother percaya bahwa semua perilaku memiliki aspek langsung, yaitu diarahkan untuk tujuan tertentu. Aspek perilaku kita secara langsung didapatkan dari efek-efek penguatan dan menjelaskan kemampuan kita untuk merespon secara selektif terhadap tanda-tanda lingkungan dan menunjukkan perilaku apa yang dipilih. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Foni tentang 6 kategori kebutuhan. Silakan Foni. Terima kasih kepada Mami Tina. Selanjutnya saya akan menyampaikan 6 kategori kebutuhan menurut Rother. Antara lain, yang pertama, pengakuan atau status. Yang kedua, proteksi atau dependensi. Yang ketiga, dominasi. Yang keempat, independensi. Yang kelima, cinta dan afeksi. Dan yang keenam, kenyamanan fisik. Berikut semua informasi tentang Rother telah kami sampaikan dan kami lanjutkan tentang Walter Mischel. Dimulai dari biografi Walter Mischel, lahir di Wina, Austria pada 22 Februari 1930, bersama dengan kakaknya Theodor yang awalnya jadi filsuf, tumbuh di lingkungan yang kondusif tak jauh dari rumah Freud. Saat perkuliahan, ia muak dengan dosen yang selalu mengajarkan teori psikologi melalui eksperimen tikus yang menurutnya jauh dari manusia. Perkembangan psikologi sosial kognitifnya memuncak saat mengambil studi doktoral di Ohio State University pada tahun 1953 sampai 1956. Kala itu, kampusnya terbagi menjadi 2 kubu Julian Rother dan kubu George Kelly. Latar belakang dari teori sistem kepribadian afektif kognitif. Yang pertama, paradoks konsistensi. Perilaku itu bergantung pada situasi. Ada kalanya siswa yang jujur malah mencontek saat ujian, padahal dia tidak pernah mencuri atau tidak suka berbohong. Interaksi antara situasi dan kepribadian. Sebagian besar orang memiliki konsistensi tertentu dalam perilaku mereka. Walter terus menekankan bahwa situasi memiliki efek yang sangat penting kepada perilaku. Yang ketiga, sistem kepribadian afektif kognitif yang disebut juga sistem pemrosesan afektif kognitif adalah penyebab dari keberagaman perilaku seseorang dalam situasi yang berbeda. Keragaman perilaku seseorang dalam situasi yang berbeda walaupun sifatnya relatif stabil untuk waktu cukup lama. Prediksi perilaku. Jika kepribadian merupakan sistem stabil yang terus memproses informasi situasi eksternal dan internal, maka ketika individu menghadapi situasi berbeda, perilaku mereka bisa tetap ataupun berubah. Variabel-variabel situasi. Ketika pribadi yang berbeda bersikap dengan cara yang mirip, orang akan membentuk perilakunya sesuai situasi. Namun, perbedaan individual akan mengarah kepada perilaku yang beragam, tergantung kebutuhan akan pekerjaan. Di sisi lain, kejadian yang sama akan menghasilkan respon yang berbeda. Unit-unit afektif dan kognitif. Strategi pengkodean, cara manusia mengkategorikan informasi yang diterimanya dari stimuli eksternal. Beberapa kompetensi dan strategi pengaturan diri. Keyakinan terhadap apa yang bisa dilakukan berkaitan erat dengan kompetensi, mengacu kepada susunan luas informasi yang diperoleh manusia. Ekspektansi dan keyakinan. Pengetahuan mengenai prediksi kekuatan yang dimiliki terhadap keyakinan akan hasil dan situasi tertentu adalah prediktor perilaku yang lebih baik daripada pengetahuan tentang kemampuan bertindak, behavior outcome expectancy. Tujuan dan nilai. Manusia bereaksi aktif terhadap situasi. Mereka menentukan tujuan rencana untuk mencapainya. Nilai tujuan, minat, dan kompetensi adalah unit afektif kognitif yang paling stabil.
Respon-respon afektif. Respon afektif mencakup perasaan dan reaksi fisiologis lainnya. Konsep kognitif tidak terpisah dari afektif. Dengan cara yang sama, kompetensi dan strategi untuk mengatasi masalah, keyakinan dan ekspektasi tujuan, dan nilai seseorang semuanya diwarnai respon afektif. Terima kasih kepada Ibu Gungsri untuk kesempatannya kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tentang Julian Rother dan Walter Mischel. Kami mohon maaf jika dalam presentasi kami masih terdapat banyak kesalahan dan tentunya juga kekurangan-kekurangan. Kami mohon Ibu dapat memberikan koreksi dan masukan-masukan yang berharga untuk pelajaran kami. Selamat sore kami sampaikan, salam Rahayu.